Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Dan tetap apapun semua yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah dia yang mencoba komunikasi lagi. Jadi siapa ya yang mencoba berkomunikasi lagi sama kamu? Buat kalian yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini, oke? Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari aku, gunakan intuisi kalian untuk memilih. Atau jika kalian semuanya masih ngerasa bingung intuisi itu apa, pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus, oke? Kalian sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalkan kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain ya, jadi nggak apa-apa. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian nggak perlu buru-buru, kalian pause aja video kali ini sampai kalian benar-benar ngerasa yakin ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat kalian yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, oke, akan saatnya Clarissa bantu reading ya. Dari urutan kartu yang pertama. Oke, jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Dan di sini untuk zodiak yang mendominasi, wow, ada Leo hadir. Kemudian ada kartu Pisces di sini. Kemudian ada kartu Scorpion. Dan di sini ada kartu Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir ya di sini. Jadi tidak monoton sama zodiak yang sudah aku sebutkan. Oke, lanjut. Di sini ada kartu The Devil. Kemudian ada kartu The Sun. Di sini ada kartu The Emperor. Di sini juga ada kartu Five of Wands. Di sini ada kartu Seven of Wands. Di sini ada kartu King of Swords. Di sini ada kartu Judgment. Oh ya, di sini mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang mengalami dan mungkin akan terjadi ya. Oke, di sini aku melihat ya, yang mencoba berkomunikasi lagi sama kamu. Kira-kira nih siapa orangnya? Jika melihat sih, aku bisa merasakan ya bahwa dia datang dari masa lalu kamu. Masa lalu itu tidak harus mantan ya. Jadi mungkin yang saya lihat dan yang saya rasakan, dia adalah seseorang yang sebenarnya sudah lama menyimpan hati dan rasa sama kamu. Entah flashback ke belakang kemarin dia masih belum dulunya gitu ya, dia masih belum ngerasa siap, atau mungkin dulu kamu masih dimiliki orang lain, atau mungkin juga dia dulu itu kayak merasa bahwa dia belum ngerasa siap dan percaya diri gitu ya. Sehingga yang saya rasakan tuh kayak akhirnya kalian berdua itu terpisah gitu ya, terpisah karena mungkin ruang jarak dan waktu juga bisa, kesibukan masing-masing juga bisa, atau mungkin ya memang tuh kayak salah satu pihak di antara kalian tuh yang merasa menarik diri gitu ya, sehingga cukup sangat panjang ya di sini tuh kayak nggak terjadi sebuah komunikasi sama kamu. Di sini aku merasakan bahwa akhir-akhir ini dia mulai sepertinya tuh kayak sudah mulai memantau kamu sih, melihat kamu dari kejauhan. Bisa dari sosmednya kamu, bisa juga dia tanya-tanya kabar dari teman-teman kamu. Bisa juga yang saya rasakan tuh kayak nih orang sebenarnya masih menyimpan kontak kamu, atau paling tidak ya dia masih apa ya, mungkin tuh kayak masih
memantau Facebooknya kamu, IG-nya kamu gitu, secara tidak langsung. Dan orang ini ingin mencoba komunikasi dengan harapan dan tujuan dia terbesarnya ingin sekali memberikan hati dia dan perasaan dia yang sempat tertunda di flashback ke belakang kemarin. Jadi yang saya lihat sih sepertinya orang ini dulunya itu masih belum sempat mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya. Tapi yang namanya nama kamu ini ya di dalam hatinya dia itu kayak seolah itu nggak bisa hilang. Bayang-bayangan kamu itu tetap terus melekat di dalam hatinya dia gitu. Sehingga sampai kapanpun gitu ya. Mau dulu kayak kamu ketemu sama dia belum married gitu ya. Kemudian kayak kalian udah married masing-masing. Tapi tetap nama kamu itu kayak nggak bisa dihapuskan dari memori ingatannya dia gitu. Jadi kayak masih tetap terus kepikiran, masih tetap terus selalu membayangkan gitu ya. Masih tetap terus perasaan ini seolah itu kayak masih kuat gitu ya untuk kamu. Dan di sini aku merasakan bahwa dia sepertinya dalam waktu dekat akan mencoba hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Yang jelas dia lebih nggak membohongi perasaan diri dia sendiri. Dia akan lebih transparan ke kamu. Dia ingin lebih jujur mengutarakan tentang isi hatinya ke kamu. Ya biar tidak menjadi sebuah ganjalan gitu. Jadi nih orang memang nantinya kamu dipertemukan sama dia itu ada yang posisi kalian masih sama-sama single, ada yang mungkin sudah berkeluarga, ada yang mungkin baru aja married gitu. Cuman hal itu kayak nggak menutupi, bukan menjadi sebuah penghambat utama gitu ya untuk tetap terus dia melaju gitu ya sampai benar-benar bisa menjalin komunikasi dengan kamu kembali. Di sini yang saya lihat tuh sebenarnya orang ini tuh cukup merasa tersiksa ya gitu. Cukup merasa tersiksa, penyesalan juga ada gitu. Karena kenapa gitu ya? Di saat dulu itu dia kayak masih belum memiliki keberanian gitu ya untuk setidaknya itu biar kamu tahu gitu ya perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu ini kayak apa gitu. Sehingga itu cukup menjadi pukulan terberat gitu ya di sepanjang hidupnya dia gitu. Dan orang ini selalu ya yang saya lihat tuh kayak masih tetap gitu kebayang-bayang sama wajah kamu, kebayang-bayang sama mungkin tingkahnya kamu, kebayang-bayang sama senyuman kamu, bener-bener dia inget dan dia bawa sampai sekarang. Di sini yang saya lihat mungkin buat kalian yang memilih kartu nomor 1, ada beberapa di antara kalian yang memang sudah merasa berkomunikasi sama dia dan akan berkomunikasi kembali sama dia. Yang jelas apapun ya, baik kalian udah berkomunikasi maupun belum, aku merasakan bahwa sepertinya orang ini tuh kayak semakin kesini tuh semakin dekat sama kamu loh. Semakin kesini semakin intens. Bahkan aku melihat ya bahwa di sini tuh kayak orang ini ingin sekali sih menunjukkan effort gitu ya. Effort perasaan dia yang sesungguhnya dia dengan harapan tuh biar kamu bisa gitu ya menilai dia gitu. Biar kamu bisa mempertimbangkan dia gitu. Karena memang harapan dia itu ingin kenal kamu lebih dekat kembali, ingin lebih intens lagi. Menjalani kisah cinta yang mungkin dulunya itu sempat terstak atau sempat terhenti gitu. Jadi kayak nih orang ingin sekali gitu ya ke depannya bersama kamu membangun lagi sebuah kebersamaan gitu ya. Biar yang dulunya menjadi halunya dia, biar di masa yang akan datang ini menjadi kenyataan gitu. Dia benar-benar bisa deket sama kamu. Dia benar-benar bisa memberikan hati dia untuk kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat sih bahwa entah kenapa ya gitu ya, kayak ada sesuatu hal yang memang membuat nih orang itu kayak semakin tertarik sama kamu gitu. Maka dari itu mulai dulu sampai sekarang gitu orang ini tuh kayak masih belum bisa melupakan bayangan-bayangan kamu di dalam dirinya. Bahkan orang ini tuh kayak selalu ya berfantasi gitu ya akan keindahan menjalin sebuah hubungan sama kamu. Berfantasi itu bukan berarti hal yang negatif ya. Karena yang saya lihat tuh kayak fantasi dia itu ingin sekali memilih kamu dan membangun sebuah maligai rumah tangga di masa yang akan datang tuh sama kamu gitu. Di sini yang saya lihat orangnya sih memang dia orangnya apa adanya ya. Terus aku juga melihat bahwa orang ini tuh mungkin beberapa di antara kalian dulunya tuh udah ngerasa tahu ya bahwa dia memang ada sedikit rasa ke kamu, atau mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang belum ngerasa sama sekali, belum peka sama sekali gitu. Cuman apapun yang terjadi nanti gitu ya, baik kamu yang udah ngerasa, udah tahu, dia akan tetap lebih menunjukkan tentang sisi terdalamnya dia sama orang yang dia sayang.
Dan di sini menurut aku sih dia hadir memang di saat waktu yang tepat ya. Di saat mungkin kamu baru ditinggalkan, di saat mungkin kamu butuh keseriusan gitu. Jadi orangnya hadir di saat posisi yang pas, posisi yang tepat. Dan di sini aku juga bisa merasakan sih bahwa orang ini tuh kayak keinginan dia untuk bisa memilih kamu itu cukup kuat ya. Jadi kayak orang ini tuh berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Walaupun dulu dia belum bisa memilih kamu, tapi dia kayak ngerasa yakin aja bahwa di masa yang akan datang dia bakalan bisa menaklukkan hati dan perasaan kamu. Di sini memang sih yang saya lihat tuh kayak butuh proses ya untuk bisa sama-sama saling beradaptasi satu sama lain. Tapi aku yakin bahwa nantinya kedekatan kalian tuh nggak akan membutuhkan waktu yang cukup panjang karena mungkin basically kamu sudah paham lah dikit banyaknya tentang dia, dia juga sudah paham gitu ya dikit banyaknya tentang kamu. Jadi kayak tinggal melanjutkan aja. Di sini sih aku juga bisa merasakan ya bahwa ini orang juga sempat sih merasa kayak seolah itu apa ya, merasakan sebuah kekosongan hati gitu. Walaupun dia sempat membuka hati bersama orang yang baru, walaupun dia sempat gitu ya kayak berusaha mencari pengganti kamu, tapi tetap gitu seolah itu dia membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa nama kamu ya nggak bisa dihapus gitu ya di dalam memori dan pikiran dia, karena bagi dia gitu ya kamu adalah nyawa di dalam hatinya gitu, yang seolah itu kayak mau apapun posisi kamu, mau bagaimanapun keadaan kamu, dia pasti akan tetap gitu ya berusaha menerima kamu dengan apa adanya. Di sini sih memang ya yang saya lihat tuh kayak entah kenapa gitu, kayaknya koneksi dia ke kamu ini yang sepertinya itu cukup kuat gitu, walaupun mungkin kamu nggak ngerasa gitu, tapi di sini aku bisa merasakan gitu bahwa sebenarnya tuh kayak koneksi dia itu koneksi yang murni ya, murni pure dari hati tanpa ada unsur memanfaatkan atau tujuan tertentu. Ya memang karena ketulusan yang saya lihat, bukan karena maksud dan tujuan tertentu ya. Di sini walaupun mungkin ya dia dulunya itu sempat kayak merasa hatinya itu terluka karena pada saat dia ingin ngedeketin kamu mungkin kamu dulu sama orang lain gitu ya, atau mungkin dulu kamu deket dengan yang lain gitu. Dia sebenarnya ada perasaan cemburu, ada perasaan pedih gitu. Tapi sebisa mungkin gitu ya dia menutupi rasa luka dan kecemburuan dia gitu ya. Ya biar kamu nggak tahu gitu ya bagaimana perasaan dia. Padahal di balik semuanya ya sebenarnya dia menahan kepedihan dan rasa kecemburuan gitu. Cuman ya udah deh gitu, dalam artian tuh kayak dia itu kayak ada sebuah pemikiran gitu ya, yakin bahwa sekarang gitu ya dia nggak bisa ngedapetin kamu, tapi di masa yang akan datang gitu ya dia bakalan bisa menaklukkan kamu. Jadi seperti itu. Dia menurut aku bisa aja datang dari mungkin kamu dulu sempat kenalan sama dia gitu ya, dia kenal dari sosmed dulu tapi karena ada suatu hal sehingga nggak intens sama dia. Bisa juga dia mungkin teman rekan kerja kamu dulu, bisa juga dia mungkin teman SD kamu, teman TK kamu, atau mungkin teman SMK, SMA gitu, bisa aja ya, teman kuliah juga bisa. Cuman memang yang saya lihat tuh hasrat orang ini ke kamu, ingin ngedapetin hati kamu, ambisinya itu udah cukup lama sih gitu. Dan seolah-olah mungkin kamu dulu ada yang belum ngerasa tahu dan udah ada yang tahu ya, tapi tetap gitu. Orang ini tuh kamu nantinya bener-bener komunikasi lagi sama dia, kamu bakalan ya merasakan perasaan yang sama sih, dalam artian tuh kayak ya mungkin ada sedikit perubahan gitu, tapi kayak nggak merubah karakteristiknya dia gitu loh. Di sini aku melihat bahwa nantinya sih kamu benar-benar menyambut kedatangan dia itu dengan penuh kebahagiaan ya. Ya terlebih mungkin dia datang itu di saat memang waktu yang pas gitu. Di saat mungkin kamu baru aja ditinggalkan, di saat mungkin kamu sudah sering dipermainkan, di saat kamu mengharapkan sebuah keseriusan gitu. Jadi nantinya itu kayak komunikasi itu bakalan akan menjalani sebuah proses yang cukup panjang, yang semakin lama itu akan semakin intens, akan semakin dekat dan semakin melekat lagi. Dan di sini kamu bakalan menyambut dia itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Ya karena kamu ngerasa seneng aja gitu. Seseorang yang mungkin dulu nggak pernah, yang dulu gitu ya udah lama terpisah, tapi nyatanya itu dipertemukan lagi gitu. Cuman kamu nantinya itu di awal nggak akan apa ya, dalam arti nggak bakalan ngerasa aja gitu bahwa
awal komunikasi kalian itu kedepannya itu bakalan lebih intens dan bisa lebih deket lagi gitu. Jadi kayak nantinya tuh ada sebuah momen yang dimana kayak kamu itu bener-bener mikir gitu. Padahal dulu itu kayaknya biasa gitu ya. Kayaknya seolah itu kayak fan-fan aja, nggak ada perasaan atau rasa mengarah ke yang serius gitu. Tapi kenapa ya? Kok sekarang vibrasinya tuh bener-bener beda gitu. Setiap aktivitas kamu keinget dia. Setiap kamu mau tidur, tiba-tiba kepikiran sama dia. Bahkan sebelum tidur pun ya kamu sering gitu ya menyempatkan waktu untuk komunikasi, sekedar telepon atau mungkin video call sama dia atau mungkin sekedar chat gitu. Dan di sini kayak kamu benar-benar merasakan sebuah vibrasi yang berbeda. Di mana kamu di saat awal pertama kali kenal sama dia dulu dan di mana gitu ya sekarang gitu ya. Di saat kamu baru ketemu sama dia lagi. Benar-benar merasakan sebuah vibrasi yang berbeda. Memang jika dilihat dari energi kartunya sih, walaupun kamu mengenal dia ya, dalam artian tuh mengenal dia ya masih tetap gitu. Dalam artian tuh kayak nggak merubah karakteristiknya dia gitu. Cuman kayak kamu ngerasanya dia itu kayak lebih bijaksana aja, lebih dewasa aja dari pola berpikir, lebih kayak menjadi pribadi yang lebih matang lah. Intinya tuh seperti itu ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu alasan gitu ya yang membuat kamu kayak ngerasa nyaman deket sama dia, merasa happy gitu ya berkomunikasi sama dia. Bahkan ya harapan kamu sih ya bisa ya dalam artian tuh kayak kamu dengan dia itu bener-bener di apa ya kalau jikalau gitu ya dia memang adalah jodohnya kamu ya kamu meminta biar kedepannya itu diberi kelancaran sama dia. Tetapi apabila mungkin dia bukan jodohnya kamu ya kamu berharap sama Tuhan biar komunikasi antara kamu dan dia itu nggak pernah putus lagi gitu ya, tali silaturahminya itu masih tetap erat. Di sini dia memang orangnya sih cemburuan, orangnya sensi gitu ya, lebih ke cemburuan tapi nggak yang posesif ya, nggak overprotective, cemburu yang cemburu wajar sih gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak ingin sih kedepannya tuh lebih menunjukkan effort dia untuk membuat kamu merasa yakin bahwa dia adalah seseorang yang mungkin selama ini kamu cari gitu. Jadi kayak kamu bakalan lihat sisi perjuangan dia itu lebih kebaca, lebih kelihat gitu ya. Kemudian kasih sayang dan perhatian dia itu bener-bener bisa kamu rasakan gitu ya. Yang nantinya itu adalah suatu hal yang membuat kamu kayak lebih mempertimbangkan dia untuk kamu jadikan sebagai calon pendamping kamu nanti. Jadi seperti itu. Dan sekarang yang saya lihat ya, walaupun mungkin kamu udah ketemu sama dia atau mungkin belum berkomunikasi sama dia, tapi sebenarnya orang ini tuh kayak sudah mulai mempersiapkan gitu ya. Apa yang harus dia katakan, apa yang dia harus lakukan jikalau kamu sudah berkomunikasi sama dia kembali gitu. Jadi kayak orang ini sebelum mungkin orangnya tuh kayak sudah ngedapetin kontak kamu gitu ya. Atau mungkin sudah tahu kamu. Tapi orang ini kan masih belum memiliki keberanian. Karena apa? Ya karena orang ini tuh kayak sebelum menghubungi kamu dia ingin mempersiapkan sesuatu hal terlebih dahulu gitu ya. Jadi kayak bener-bener mencari sesuatu hal tuh yang kayak apa yang harus dia persiapkan nantinya, apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan. Bener-bener dia set up terlebih dahulu di awal. Jadi nggak langsung kayak tanpa persiapan gerusa-gerusu langsung ingin ketemu dan komunikasi sama kamu. No, bener-bener dia pikirkan terlebih dahulu. Karena dia tidak ingin kali ya membuat kamu kayak merasa kecewa. Di sini aku bisa merasakan sih bahwa dia memang orangnya tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya susah cinta, orangnya susah jatuh cinta. Tapi ketika dia udah ngedapetin apa yang dia inginkan, dia udah ngedapetin orang yang dia sayang, ya orang ini orangnya nggak bisa move on, nggak segampang itu berpindah ke lain hati. Ya buktinya aja orang ini sejak dulu udah menyimpan perasaan dia gitu ya, perasaan terbesar dia itu untuk kamu. Dan sampai sekarang pun rasa itu nggak berubah gitu, masih tetap ada di dalam hati dan pikiran dia. Dan dia juga sempat gitu ya mencoba membuka hati bersama orang baru, tapi nyatanya tetap gitu tidak bisa memudarkan nama kamu di dalam hati dan pikiran dia. Sehingga ya orang itu kayak hari-hari dia tuh kayak masih tetap terus gitu kebayang-bayang sama kamu, kebayang-bayang sama wajah kamu gitu. Dan sempat sih dia
soalnya tuh kayak bertanya sama diri dia sendiri, sebenarnya itu perasaan apa sih gitu ya. Kok bisa dibilang ya kita komunikasi udah nggak lama gitu, tapi kayak bayang-bayang kamu itu masih tetap terus ada gitu loh. Itu yang membuat dia mungkin tuh kayak merasa bahwa apakah kamu ini jodohnya dia gitu ya, ataukah mungkin Tuhan memiliki kehendak lain gitu sih. Dan di sini sih di sini ada kartu judgment ya. Judgment tuh kayak nih orang itu di dalam diri dia tuh kayak bener-bener ada pikiran yang kayak nih orang bener-bener nggak peduli gitu ya. Mau kamu sekarang gitu ya, posisinya sekarang udah ada pasangan, ataupun posisi kamu sekarang single, ataupun mungkin posisi kamu sudah pernah married tapi gagal gitu, dia akan tetap terus gitu ya berusaha menerima kamu dengan apa adanya, karena cinta dia itu tulus, bukan cinta karena keadaan, bukan cinta pula karena fisik dan kelebihan gitu. Jadi bener-bener ya dia mencintai kamu ini nggak setengah-setengah, memang bener-bener mencintai tulus dari hati, lubuk hati dia yang paling dalam ya. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat untuk di oracle-nya. Oke. Di sini ada kartu passion, kemudian ada kartu clairsentience, and then ada kartu patience. Kemudian ada kartu compassion. Di sini juga ada kartu neutral. Oke, jika dilihat dari energi kartunya sih, memang ya di sini tuh ada kartu passion tuh kayak bisa dibilang tuh sebenarnya antara kamu dan dia itu mungkin dulu sih nggak begitu kerasa gitu. Cuman kayak setelah dia menemukan kamu kembali gitu, kamu akan merasakan bahwa sebenarnya tanpa kamu sadari antara kamu dan dia itu memiliki harapan, memiliki pemikiran gitu ya, memiliki hal-hal yang sama gitu. Jadi kayak cara pola pikir kamu, cara berpikir kamu, harapan dan keinginan kamu di masa yang akan datang antara kamu dan dia itu sebenarnya sama gitu. Cuman mungkin gitu ya dulunya itu kayak kamu belum benar-benar merasa sadar gitu ya bahwa sebenarnya kesamaan antara kamu dan dia itu banyak gitu. Cuman kayak kamu baru ngerasa aja gitu ya di saat dia mulai menghubungi kamu gitu ya. Kamu nanti itu benar-benar bisa merasakan, wah ternyata aku dan dia ini juga dilihat-lihat banyak kesamaan loh gitu. Itu yang artinya tuh tanpa disadari antara kamu dan dia ternyata memiliki banyak kesamaan. Di sini sih untuk masalah hati dan masalah cinta bisa dibilang tuh dia orangnya stabil gitu. Jadi kayak untuk masalah hati dan perasaan dia itu nggak berubah sama sekali mulai di saat awal kamu ketemu sama dia dan sekarang gitu. Karena mungkin orang ini yang saya lihat ya, orang ini memiliki ketulusan, orang ini memiliki sisi yang seolah kamu ini udah bagian dari hidupnya dia gitu ya. Itu yang membuat rasa perasaan sayang cintanya dia ke kamu ini nggak berubah gitu. Jadi mulai dari awal sampai sekarang itu rasanya tetap gitu. Dan di sini aku bisa merasakan sih bahwa orang ini yang saya lihat ya, entah kenapa gitu, seolah itu kayak nanti setelah kamu dipertemukan sama dia, ya tanpa disadari itu kayak perasaan cinta dan sayang antara kamu dan dia itu tiba-tiba kayak sama-sama kuat gitu loh. Sama-sama kuat, sama-sama strong. Itu yang membuat kayak seolah kamu merasa bahwa apakah dia ya jodohnya aku gitu. Karena bisa dibilang jodoh itu terkadang tidak harus dipertemukan di pertemuan yang pertama gitu. Terkadang di pertemuan yang kedua, ketiga, keempat bisa aja gitu ya. Kamu benar-benar bisa menemukan jodoh sejati kamu gitu. Jadi kayak nantinya di dalam pikiran kamu itu ada perasaan yang kayak seolah apakah dia ini adalah jodohnya aku apa bukan ya? Ataukah mungkin nih orang kedatangan dia cuma ingin sekedar si hey aja, atau memang orang ini ingin memberikan perasaan dia gitu. Nanti tuh kayak di dalam pikiran kamu ada banyak perasaan yang seperti itu ya, yang menghampiri dan menghiasi dirinya kamu. Karena di sini ada kartu compassion gitu. Compassion tuh kayak nantinya walaupun dia nanti nggak banyak berkata-kata, nggak banyak bicara, tapi dari segi cinta dan ketulusan tuh mampu kamu lihat gitu ya, mampu kamu lihat dan mampu kamu rasakan seberapa besar gitu ya cintanya dia ini ke kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini yang saya lihat orangnya juga tipikal seseorang tuh yang natural ya, artinya tuh
ketika dia sudah menemukan seseorang yang dia sayang, ya berarti dia sayangnya itu sungguh-sungguh gitu ya, tanpa ada unsur ingin memanfaatkan, tanpa ada unsur ingin mempermainkan ya, karena kenaturalan cintanya dia ini benar-benar dia bangun atas dasar dia sayang dan suka sama kamu gitu. Jadi kayak nggak ada nih maksudnya dia untuk ngancurin hidup kamu, maksud dia untuk menyakiti hati dan perasaan kamu atau memanfaatkan materi kamu, nggak ada gitu. Karena memang basically dia dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia ngerasa seneng, dia ngerasa sayang, ngerasa kamu adalah seseorang yang dia puja-puja selama ini. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat juga untuk di kartu tarotnya yang versi Celtic ya. Oke, di sini juga ada kartu The Hermit. Kemudian ada kartu Ten of Pentacle, dan di sini ada kartu Ten of Swords, dan di sini ada kartu Pack of Wands, and then ada kartu juga Five of Swords. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih, memang orang ini tuh kayak apa ya? Dalam artian tuh ketika dia sudah ketemu sama kamu, dia tuh kayak bener-bener hadirnya dia itu membawa rasa penasaran yang cukup besar buat kamu gitu. Jadi kayak nantinya tuh di dalam pikiran kamu itu penuh dengan tanda tanya. Nih maksud dan tujuan dia apa? Harapan dia apa? Keinginan dia apa? Kok tiba-tiba dia langsung nongol muncul aja gitu ya. Itu yang nantinya tuh kayak ada perasaan tanda tanya besar di dalam dirinya kamu gitu. Kamu ingin tahu sebenarnya maksud dan tujuan dia itu apa gitu. Karena kok pertemuan antara kamu dan dia ini kok bener-bener beda gitu. Suasananya juga beda, vibrasinya juga bener-bener beda gitu. Kayak kamu merasa ada yang ngeganjel aja nih gitu ya. Dan di sini yang saya lihat, karena orang ini tuh bener-bener apa ya, mungkin kayak kamu di awal dulunya gitu ya, saat kenal dia itu dia ya biasa aja gitu, meski itu nggak ada sesuatu hal yang membuat kamu speechless mengarah ke sana gitu. Cuman kayak di sini gitu ya, setelah dia mencoba menghubungi kamu kembali dan berusaha hadir di dalam kehidupan kamu, kayak kamu merasa bahwa ini orang kok sepertinya tuh ada effort gitu ya, ada effort, ada sebuah kode nih gitu ya, yang seolah itu ini orang ada rasa ke kamu, tapi kamu juga posisinya nggak mau terlalu kegeeran gitu loh, sehingga ya udah deh gitu, kamu benar-benar menunggu dan menikmati proses kedekatan antara kamu dan dia. Dan di sini nantinya dia benar-benar akan banyak jujur ke kamu, akan banyak cerita ke kamu apa yang dia rasakan di saat dia belum ketemu sama kamu kemarin gitu. Jadi ini orang tuh benar-benar banyak cerita nantinya, banyak ngomong ke kamu kayak aku sebenarnya tuh nyari-nyari kamu udah lama loh gitu. Aku sebenarnya udah apa ya, sebenarnya tuh udah suka kamu dari lama gitu. Jadi nantinya tuh akan nih orang itu banyak ngomong gitu ya di saat dia belum ketemu sama kamu gitu ya. Apa yang dia rasakan, apa yang terjadi tuh dia bakal ngomong secara belak-belakan dan jujur sama kamu. Dan di sini gitu ya, di saat kamu hadir di dalam kehidupan dia kembali gitu, seolah ya dia itu membawa semangat baru, membawa kekuatan baru, yang mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa barusan ditinggal, merasa disakiti, merasa dilukai, nggak dihargai gitu. Tiba-tiba itu kayak hadirnya dia itu membawa kepastian baru, membawa semangat baru, yang kayak kamu itu lebih bisa berpikir positif gitu ya, bahwa mungkin dia adalah seseorang yang memang selama ini aku cari gitu ya. Jadi kayak lebih semangat aja gitu ya menjalani proses kedekatan sama dia. Dan di sini aku juga bisa melihat sih, walaupun mungkin kamu masih belum bisa, walaupun jika dilihat ya gitu, kamu ngerasa nyaman sih nyaman, ngerasa seneng welcome gitu, tapi terkadang itu masih ada ketidakyakinan di dalam diri kamu gitu. Cuman ya entah kenapa gitu, rasa penasaran dan ingin mengenal dia lebih dekat lagi itu nggak bisa kamu pungkiri gitu ya, sehingga ya kamu lebih menikmati prosesnya aja dulu gitu ya. Dan kamu juga nggak ingin terlalu terburu-buru gitu ya, terlebih ya mungkin kamu masih flashback ke belakang kemarin, kamu terlalu sering mencicipi rasa luka gitu ya. Jadi kayak kamu lebih hati-hati lagi dalam melangkah gitu. Kamu nggak ingin salah langkah lagi, kamu nggak ingin salah pilih lagi gitu ya. Benar-benar kamu pikirkan gitu ya. Apabila dia mampu meyakinkan kamu dengan tindakan yang nyata, ya maka kamu nggak akan segan-segan untuk memberikan hati kamu ke dia. Tetapi jikalau dirasa kayak nih orang masih butuh effort untuk menunjukkan sisi perjuangan dia, ya kamu bakalan menjalani proses sabar aja dulu gitu ya, sampai kamu benar-benar bisa merasa yakin untuk menerima dia, kamu jadikan sebagai calon pendampingnya kamu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2.
Oke, kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 ya. Di sini ada kartu Ace of Pentacle, di sini ada kartu Ten of Wands, dan di sini ada kartu Six of Cups. Kemudian ada kartu juga Six of Pentacle, dan di sini ada kartu The Priestess. Kemudian ada kartu The Empress, dan di sini ada kartu Three of Cups. Oke. Nah, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu yang mencoba komunikasi sama kamu kembali. Di sini tuh siapa? Oke, jika dilihat ya dari energinya, aku melihat dia adalah seseorang dari masa lalu juga, sama seperti yang nomor 1. Cuman di sini ada perbedaan. Di nomor 2 ini, aku melihat bahwa dia adalah seseorang yang bisa dibilang tuh dia dulunya itu mampu menggetarkan hati dan perasaan kamu gitu ya. Dia dulu seseorang yang benar-benar kamu sayang, seseorang yang kamu rindukan gitu ya. Tapi ada sebuah momen yang membuat kamu itu kayak seolah-olah ngerasa kecewa sama dia, sehingga ya bisa dibilang tuh hubungan kalian nggak bisa lanjut gitu ya. Mungkin kamu dulu pernah disakiti sama dia, kamu dulu pernah dilukai sama dia, bahkan bisa dibilang tuh nggak dihargai sama dia, sehingga ya kamu lebih memilih untuk mundur aja gitu ya, daripada maju ya nggak membawa dampak positif, yang ada justru kayak malah hati dan perasaan kamu yang tersiksa. Dan di sini bisa dibilang perpisahan antara kamu dan dia sepertinya sudah cukup lama ya. Hanya aja mungkin beberapa di antara kalian ada udah yang merasa mengikhlaskan 100%, ada aja yang rasa sakit hatinya itu masih ngeganjel sampai sekarang gitu ya. Dan di sini yang saya lihat, dia sepertinya dalam waktu dekat akan mencoba hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi dalam segi nuansa yang berbeda ya, dalam artian ya tujuan dia ingin dekat dengan kamu lagi, ada yang ingin minta maaf ke kamu, ada yang ingin menebus semua kesalahan ke kamu, ada yang ingin mencoba komunikasi kembali dengan tujuan tuh untuk meraih hati kamu lagi gitu. Cuman di sini seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa di antara kalian yang hanya bisa memaafkan aja gitu ya. Ada yang memberikan kesempatan yang kedua kali, atau ada aja gitu ya yang seolah itu kayak kamu sudah nggak menginginkan dia kembali gitu ya, di saat kamu saat ini sudah bahagia dengan posisi kamu sekarang gitu. Lantas kenapa gitu ya dia tiba-tiba hadir di saat kamu benar-benar udah merasa sembuh dari healing kamu, udah menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu ya. Jadi seperti itu. Dan di sini sih aku melihat bahwa orang ini tuh sepertinya rasa sesalnya dia ke kamu atas apa yang dia lakukan di flashback ke belakang kemarin sebenarnya sudah cukup lama sih gitu ya. Hanya keterbatasan akses komunikasi gitu ya, itu yang membuat dia itu tidak bisa menyampaikan rasa penyesalan dia terhadap kamu. Dan di sini sebenarnya orangnya saat ini tuh kayak rasa penyesalan ada, rasa sayang dia juga sepertinya itu muncul tumbuh lagi gitu ya, yang seolah-olah tuh dia ingin minta maaf ke kamu, menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu, dan ingin gitu ya mencoba meriset ulang gitu ya sejarah cinta yang pernah dia lalui itu, di riset dari nol lagi gitu. Jadi kayak dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dia berharap ingin menjadi seseorang yang benar-benar apa ya, seseorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya, dan mencoba memantapkan hati kamu kembali bahwa dia ini benar-benar sudah berbeda gitu ya, bahwa dia ini benar-benar sudah nggak sama seperti dia yang kamu kenal dulu. Ya memang sih di sini yang saya lihat tuh, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kamu nantinya itu bakalan ragu sama dia gitu ya. Ya ragulah untuk menerima dia kembali gitu. Karena jika dilihat dari story of love dia, flashback ke belakang yang dulu gitu ya, dia tuh udah sering nyakitin kamu. Dia sudah sering membuat kamu kayak merasa risau. Dia juga sering banget ngebuat kamu galau kepikiran dia terus. Bahkan di sini yang saya lihat ya, dimana kayak dulu itu kamu bener-bener sayang banget sama dia, bener-bener selalu itu ingin berjuang dan berharap banget sama dia. Tapi nyatanya apa, di saat kamu berjuang dan berkorban gitu ya, tapi di saat itu dia mengecewakan kamu, menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Bahkan sampai-sampai ya, akhirnya tuh kayak kamu menarik diri dari dia gitu, karena kamu kayak udah ngerasa nggak kuat aja bahwa ini semua itu nggak bisa dilanjut gitu ya. Karena ya memang gitu, ketika kamu sudah merasa dikecewakan gitu, maka rasanya sulit ya untuk
bisa memaafkan dia gitu. Mungkin memaafkan dari mulut sih bisa, tapi bekas rasa sakit hati yang dia tinggalkan tuh sepertinya masih belum pulih 100% gitu ya. Itu yang terkadang membuat kamu kayak ada perasaan yang masih belum ngerasa siap lah gitu ya. Dan di sini yang saya lihat ya, dia ini nantinya tuh kayak bener-bener dia sebenarnya sudah mulai ngelihatin kamu juga gitu, ngestalkingin kamu. Cuman dia itu kayak masih ada perasaan ragu gitu ya. Ragunya itu ada dua hal gitu. Dia takut apabila kamu saat ini tuh sudah ada orang lain yang mengisi takutnya gitu. Kalau kamu itu kayak masih ngerasa nggak terima sama dia gitu. Sedangkan dia gitu ya sebenarnya itu kayak ingin sekali meminta maaf, membuka komunikasi lagi sama kamu, mencoba ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Cuman ya mungkin dia sadar kali ya gitu betapa besar dosanya yang dia lakukan ke kamu, sehingga orang ini tuh kayak ya bener kan, takut karena salah gitu. Dia takut apabila kamu ngerasa nggak menerima gitu ya, nggak menerima kehadiran dia gitu, karena kamu dulu itu bener-bener begitu banyak luka yang dia tinggalkan ke kamu gitu, sehingga kayak kamu itu nggak bisa bangkit, sehingga kayak kamu itu merasa nggak bisa percaya diri lagi sama cinta gitu, karena dia adalah seseorang yang benar-benar menghancurkan harapan dan impian kamu gitu ya. Di sini sih aku melihat sih bahwa ini orang itu sebenarnya ingin memberikan hati dia gitu ya, ingin memberikan hati dia kembali ke kamu apabila ya kamu benar-benar sudah bisa memaafkan dia dan menerima dia gitu. Jadi di sini yang saya lihat tuh yang terpenting gitu ya, yang terpenting bagi dia saat ini, dia cukup bisa berkomunikasi lagi sama kamu itu, dan kamu bisa memaafkan dia, itu udah membuat dia ngerasa lega, udah membuat dia ngerasa seneng gitu ya. Jadi kayak ya obsesi itu ada gitu. Cuman memang tujuan yang paling utamanya dia sebenarnya ingin minta maaf, ingin mencoba menjelaskan apa yang selama ini terjadi, dan mungkin tuh tidak ingin ya memutuskan tali komunikasi lagi sama kamu. Jadi seperti itu. Di sini memang ya yang saya rasakan tuh kayak nih orang nantinya itu bener-bener eh, apa ya, India tuh kayak berjuang lah gitu. Yang penting tuh ngedapetin maaf dari kamu gitu ya, bisa membuka komunikasi lagi sama kamu, itu yang terpenting. Oke, di sini untuk zodiak yang mendominasi ya, Gemini hadir, kemudian Taurus juga hadir. Di sini ada kartu Cancer dan di sini ada kartu Sagittarius. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir ya di sini. Di sini sih bisa dibilang tuh kayak ya sebenarnya tuh jika diingat gitu ya, jika diingat-ingat apa yang sudah dia lakukan ke kamu, ya sebenarnya nyesek juga gitu. Tapi kamu memang orangnya nggak bisaan gitu. Di saat mungkin orang tuh dengan sepenuh hati, dengan perasaannya tulus ingin minta maaf sama kamu, ya tetap gitu. Kamu hatinya rapuh gitu. Ujung-ujungnya ya kamu memaafkan dia gitu. Cuman kalau untuk kembali lagi gitu ya, mengulang sejarah cinta sama dia, itu yang membuat kamu itu kayak masih ngerasa warning gitu, kamu masih belum ngerasa siap gitu, karena jika diingat gitu ya, rasa bekas luka itu masih tetap gitu ya, masih tetap membekas sampai detik ini. Dan di sini memang sih terlihat bahwa orang ini tuh kayak selain tujuan utama dia ingin minta maaf sama kamu, dia itu ingin secara perlahan tuh kayak ngedapetin hati kamu kembali dan memberikan perasaan dia ke kamu. Ya cuman bagaimanapun yang terjadi tuh kayak nantinya tuh tergantung kamu gitu. Kalau memang kamu bisa memaafkan ya maafkan aja, karena Tuhan maha pengampun ya. Tapi kalau untuk menerima dia yang kedua kali, lebih baik pikirkan terlebih dahulu gitu ya, karena jangan sampai kamu mengulangi sejarah cinta yang lebih parah daripada apa yang kamu rasakan di masa yang dahulu. Jadi seperti itu. Di sini yang saya lihat memang sih nantinya itu benar-benar kamu bisa melihat dia itu menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi lah gitu ya. Jadi kayak di saat kamu komunikasi sama dia, kamu benar-benar bisa merasakan perubahan dia, walaupun kayak kamu masih belum ngerasa yakin gitu. Tapi setidaknya kamu bisa melihat lah gitu ya, dia jadi lebih dewasa, dia dari segi ngomongnya juga lebih berbobot gitu. Kemudian juga rasa tanggung jawab dia itu lebih kelihatan gitu. Cuman bagaimanapun juga gitu, itu
situ tuh kayak masih tetap membuat kamu kayak masih ada perasaan ragu gitu. Yang seberubah-rubahnya dia itu nggak cukup membuat kamu kayak ngerasa yakin. Karena mungkin ya basically kamu itu tipikal seseorang tuh yang ketika kamu sayang dan cinta sama seseorang itu nggak setengah-setengah. Tapi di saat kamu sudah merasa dikecewakan, ya maka rasanya sulit ya untuk mendapatkan hati dan perasaan kamu kembali, karena prinsip kamu memang seperti itu. Jadi kamu bakalan tulus sama seseorang, gak setengah-setengah memberikan kamu untuk dia, tapi di saat kamu udah ngerasa dikecewakan, maka ya udah gitu. Ini udah konsekuensinya gitu. Toh juga kamu sendiri yang membuat statement seperti ini sehingga membuat aku kayak ngerasa ragu ke dia gitu. Jadi kayak nih orang nih tetap nih gitu ya, kedepannya tuh akan tetap terus berada di lingkaran kehidupan kamu, bener-bener walaupun resikonya dia kamu cuekin, walaupun resikonya mungkin kamu nyemprot dia gitu, tapi kayak nih orang itu benar-benar dia udah ngerasa siap gitu, karena dia merasa sadar gitu bahwa apa yang flashback dulu gitu ya dilakukan ke kamu itu bukanlah suatu hal yang benar gitu ya, dan dari situ dia ingin mencoba gitu dengan sekuat tenaga, dengan penuh perjuangan dia ingin tetap gitu ya menaklukkan hati kamu gitu ya, ingin tetap biar kamu itu benar-benar bisa memaafkan dia. Di sini yang saya lihat tuh kayak kamu nantinya itu benar-benar ngerasa bingung gitu loh, merasa bingung maksud dan tujuan dia itu apa gitu. Tapi di satu sisi ya kamu bisa merasakan bahwa kayak seolah-olah kamu itu nggak bisa sama dia gitu loh. Tahu nggak sih yang ini ya, kamu menghindar komunikasi sama dia, tapi di saat kamu denger kata-kata dari dia, kata maaf dari dia gitu ya, kesungguhan hati dia, itu yang membuat kamu itu kayak seolah luluh gitu ya, luluh, nggak bisa menolak dia gitu. Dan di sini sampai akhirnya tuh kayak kamu bener-bener ingin menyerahkan semuanya itu sama Tuhan gitu ya, ingin menyerahkan sama Tuhan aja, karena ya bisa dibilang kamu nanti benar-benar terjebak dalam situasi yang bimbang gitu. Jadi kayak kamu nanti itu benar-benar akan berserah diri meminta sama Tuhan gitu. Apabila dia memang jodohnya kamu, ya kamu meminta biar intinya tuh dia tuh bisa lebih memantapkan hati dan perasaan kamu. Tetapi apabila dia bukan jodohnya kamu, ya mungkin kamu memaafkan sih, memaafkan gitu ya. Tapi kalau untuk yang lebih tidak gitu, lebih baik kita temenan aja daripada yang kayak gini gitu. Di sini sih sebenarnya yang saya lihat ya, dia sebenarnya tuh kayak baru aja bisa dibilang tuh kayak melihat bagaimana gitu ya tulusnya kamu itu dalam mencintai seseorang gitu. Karena mungkin dulunya gitu ya, di saat kamu dulu menjalin hubungan sama dia, ya mungkin orang ini masih belum dewasa 100%, masih ada egonya, masih banyak sisi childishnya gitu. Dan dia belum merasa sadar gitu ya bahwa sebenarnya dulu kamu cinta ke dia itu cintanya sebesar apa. Dia itu nggak ngelihat itu. Jadi kayak benar-benar itulah hal yang membuat dia itu kayak merasa menyesal gitu ya, dan ingin minta maaf, ingin menebus semua kesalahan ke kamu, karena dulunya itu kayak nih orang diajak serius tuh nggak bisa gitu, maunya itu kayak nurutin egonya dia, seneng-senengnya dia, sedangkan dulu gitu kamu udah terlanjur sayang banget sama dia gitu, kamu sudah terlanjur berharap banget sama dia, tapi nyatanya apa, di saat kamu bener-bener menyerahkan hati kamu ke dia, tapi dulunya itu kayak kamu ngerasa dikecewakan gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak bener-bener ngerasa sakit hati, udah deh gitu, kayak bener-bener nggak bisa membayangkan gitu dulu kamu kayak apa. Dan di sini dia nantinya tuh kayak tiba-tiba ingin mencoba membuka komunikasi lagi, cuman kayak di awal komunikasi antara kamu dan dia tuh bahkan ngerasa canggung, karena mungkin basically ya dia merasa ya bahwa dia tuh punya kesalahan yang besar ke kamu gitu, jadi kayak ngomongnya itu masih rada kaku gitu. Oke, di sini ada kartu Gentlest, kemudian ada kartu Moon Cyclist, and then di sini juga ada kartu Counselor, di sini juga ada kartu Clear Choknines, and then ada kartu Spiritual Understanding. Oke. Jika dilihat dari energi kartunya sih ya, di sini ada kartu Gentleness ya. Gentleness tuh kayak menggambarkan tentang ini orang itu bener-bener bener sih gitu ya, nantinya tuh kayak di saat kamu ketemu sama dia gitu, memang sih kamu melihat sisi perubahan yang begitu besar dari dia, tapi itu kayak
nggak membuat kamu merasa yakin bahwa dia itu benar-benar berubah gitu. Itu nggak menghapus rasa keraguan kamu gitu. Walaupun kamu bisa merasakan perubahan dari dia gitu, tapi memang kayaknya butuh waktu deh gitu ya untuk bisa lebih memantapkan hati dan perasaan kamu jikalau dia ingin mendapatkan kamu kembali gitu. Karena apa? Ya jika dilihat dari storynya dia dulu gitu, orang itu kayak masih suka main-main gitu, orangnya nggak bisa diajak serius, orangnya masih suka mikirin ego dia gitu ya. Itu yang kayak membuat kamu masih terkadang itu ini perubahan dia, perubahan sungguh-sungguh atau perubahan dengan maksud dan tujuan tertentu aja gitu loh. Jadi kayak benar-benar kamu butuh proses dan waktu banget ya untuk bisa meyakinkan hati kamu kembali. Karena apa? Di sini ada kartu konselor gitu, bayang-bayang keburukan yang dia lakukan tuh kayak masih tetap gitu ya, masih tetap kamu bawa sampai sekarang ya. Walaupun bisa dibilang kamu sudah bisa memaafkan dia gitu, kamu sudah bisa melihat perubahan dari dia gitu, tapi yang namanya bekas di masa lalu, luka yang dia buat dulu itu kayak tetap gitu, nggak bisa diilangin gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak masih mencoba untuk membatasi diri gitu ya, nggak terlalu intens komunikasi sama dia. Padahal dia tuh kayak bener-bener udah merasa ingin intens gitu ya, ingin memperbaiki komunikasi, ingin menebus semua kesalahan yang udah pernah dia lakukan ke kamu gitu. Cuman kayak kamu itu lebih membatasi aja gitu, kamu nggak ingin terlalu ketarik arusnya dia gitu, sebelum kamu bener-bener bisa melihat sisi perubahan dia yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dan di sini memang ya nantinya tuh kayak bener-bener eh, kamu akan mencoba gitu ya, di saat kamu merasa bingung, di saat kamu merasa gundah gitu ya, kamu mencoba ingin dalam artian tuh kayak meminta sama Tuhan gitu ya, biar diberikan solusi atau jalan keluar gitu ya dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi gitu ya. Di saat dia nanti hadir tuh bukan, ya mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa ini adalah sebuah kebahagiaan gitu, atau ada juga beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa dia hadir lagi di dalam kehidupan kamu ini membawa kebimbangan di dalam dirinya kamu. Jadi seperti itu. Di sini kita lihat ya untuk untuk di versi ininya. Oke, di sini juga ada kartu Nine of Swords. Dan di sini ada kartu juga Six of Cup. Kemudian ada kartu Three of Cup. Dan di sini ada kartu The Hermit. Kemudian ada kartu Four of Wands. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih ya, di sini Nine of Swords bisa dibilang tuh ya kamu takut sih sebenarnya. Itu yang kamu takutkan tuh kayak kalau misalnya kamu menerima dia lagi, tapi takut apabila story yang kamu jalan itu kayak sama gitu ya, sama seperti yang dulu gitu. Jadi kayak dia manipulatif baik di awal tapi nanti ujung-ujungnya nyakitin gitu. Itu sih yang membuat kamu kayak masih berpikir dua kali gitu ya untuk mampu menerima kehadiran dia kembali. Dan di sini ada kartu Six of Cup ya. Six of Cup tuh kayak bener-bener nantinya kamu benar-benar kayak merasa membatasi diri terlebih dahulu untuk kamu meminta waktu berpikir yang kedua kali gitu ya sebelum menerima hadirnya dia kembali gitu. Karena ya bayang-bayang ketakutan, rasa trauma kamu akan dia itu masih cukup besar sampai detik ini gitu ya, sehingga kayak kamu masih belum bisa melepaskan semua beban rasa takut kamu itu sampai detik ini gitu. Jadi kayak bener-bener itu sih yang membuat kamu kayak masih merasa terikat, masih merasa seolah-olah itu nggak bisa happy gitu ya, nggak bisa berpikir merasa jernih. Karena apa? Ya masih ada rasa trauma yang kamu bawa sampai detik ini. Dan di sini nantinya kamu benar-benar kayak masih bakal ngerasa penasaran gitu loh, maksud dan tujuan dia ini berubah ini sungguh-sungguh atau memang berubah yang hanya maksud dan tujuan tertentu gitu. Karena ya otomatis kamu lebih selektif lagi gitu ya dalam memilih, karena mungkin kamu sudah belajar dari pengalaman dan kisah yang benar-benar udah kamu lalui dulunya gitu. Jadi kayak kamu benar-benar mencoba selektif kembali gitu, karena kamu nggak ingin gitu ya terjadi
sebuah eh, rasa sakit hati gitu ya, yang benar-benar kayak dulu lagi. Dan di sini ada kartu Four of Wands. Four of Wands tuh di sini bisa dibilang tuh ya, memang ya bisa dibilang tuh kayak dulu di saat kamu mencoba menaruh masa depan ke dia, tapi dia sendiri yang nggak bisa menyerapi keinginan dan harapan kamu untuk membangun masa depan tersebut ya. Jadi kayak seolah-olah ya di sini tuh kamu masih belum terlalu ingin serius gitu ya. Nanti setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu, kamu nggak ingin terlalu kayak serius terlalu jauh sama dia sebelum kamu benar-benar lihat sisi perubahan dia yang sesungguhnya itu kayak apa. Jadi seperti itu. Oke, dan kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke. Oke, dan di sini kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Di sini ada kartu Ace of Swords, kemudian ada kartu Three of Wands, dan di sini ada kartu Queen of Cups. Dan di sini juga ada kartu Nine of Swords, kemudian ada kartu The Fool. Di sini juga ada kartu Six of Swords, dan di sini ada kartu Two of Cups. Untuk zodiak yang mendominasi ya, di sini Aquarius hadir, Capricorn, kemudian Aries, dan di sini Libra juga hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir ya di sini. Oke. Di sini siapa yang mencoba berkomunikasi lagi sama kamu? Jika dilihat dari kartunya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Memang ya, yang saya rasakan tuh di teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu ya. Mungkin antara kamu dan dia saat ini tuh kayak sedang terjadi sebuah hubungan yang kayaknya kamu dan dia itu ada kesalahpahaman, atau mungkin dari dirinya dia sendiri gitu ya, sehingga itu kayak antara kamu dan dia terjadi sebuah komunikasi itu yang berhambatan gitu, artinya itu nggak bisa komunikasi secara lancar. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, antara kamu dan seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan, aku melihat sepertinya kalian tuh komunikasinya benar-benar ada yang nggak lancar, ada yang benar-benar udah ngestak gitu ya, bahkan ada yang benar-benar dia itu kayak ngilang gitu ya. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, kamu penuh dengan tanda tanya dan penasaran gitu ya. Sebenarnya apa sih salah aku? Sebenarnya apa kemauan kamu gitu ya? Di saat kamu benar-benar ingin serius sama hubungan, tapi di saat itu pula gitu ya, kenapa kayak seolah orang ini nggak bisa diajak serius? Itu yang membuat kamu itu seolah ini sebenarnya orang masih sayang atau nggak sama aku? Ini sebenarnya ini orang gitu ya, sebenarnya masih ingin memperjuangkan hubungan ini atau tidak gitu ya? Ya setidaknya itu biar kamu benar-benar tahu ya, kejelasan gitu ya. Kalau misalkan dia memang masih mengharapkan kamu untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, oke, kamu akan memberikan dia kesempatan. Tetapi apabila dia sudah tidak sayang dan cinta sama kamu lagi gitu, ya setidaknya dia ngomong dan kamu harus tahu alasannya itu kenapa gitu, biar kamu itu nggak menjadi apa ya, tanda tanya besar di dalam kehidupan kamu. Jadi seperti itu. Di sini bisa dibilang memang sih kamu masih sayang, kamu masih cinta sama dia, kamu masih berharap sama dia, masih berharap gitu. Tapi yang kamu takutkan tuh apa ya, kamu takut apabila di saat kamu berharap sama dia gitu, tapi dianya malah nggak bisa diharapkan gitu. Itu yang terkadang masih menjadi rasa ketakutan tersendiri gitu, karena kamu takut gitu, karena kamu takut apabila hubungan yang kamu jalani sama dia, sama orang yang kamu fokuskan saat ini itu benar-benar tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Karena di sini kamu sudah terlanjur banyak berkorban, kamu sudah terlanjur banyak berjuang, kamu sudah terlanjur memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Jadi siapa sih yang nggak merasa sakit hati dan kecewa ya di saat kita benar-benar menginginkan sebuah keseriusan, tapi ternyata justru malah seseorang yang kita ajak serius ini benar-benar nggak bisa serius gitu loh. Dan di sini aku melihat sih ya bahwa sepertinya dalam waktu dekat ini orang ini tuh ingin mencoba menghubungi kamu kembali, dan orang ini tuh akan memberikan alasan dia yang sesungguhnya. Jadi kayak apapun ya gitu, apapun alasannya, yang saya lihat tuh yang dia katakan tuh memang benar gitu. Ada yang mungkin tuh
alasan karena pekerjaan, ada alasan yang memang waktu dia tersita, ada yang memang dia sedang terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Jadi apapun yang dia katakan tuh nantinya benar-benar sesuai dengan fakta dan realitanya. Karena sebenarnya orang ini tuh dia tipikal seseorang yang sungguh-sungguh gitu. Tetapi yang saya lihat ketika orang ini berada di posisi yang cukup sulit gitu, dia lebih memilih menghindar daripada memaksakan diri untuk bisa komunikasi sama orang yang dia sayang. Yang dia takutkan tuh apa gitu, justru malah komunikasinya itu nggak bakalan bisa maksimal. Yang lebih parahnya lagi, dia takut apabila justru kayak membuat dia tambah emosi, tambah spanning, tambah pusing gitu. Jadi cara yang terbaik dia ketika dia berada di posisi yang sulit, entah dia sedang memang ada pekerjaan yang berat gitu. Memang orangnya nggak mau menghubungi kamu terlebih dahulu, bukan berarti dia nggak sayang gitu. Memang ini adalah cara dia untuk tetap menjaga gitu ya, menjaga dalam artian tuh kayak ini orang nggak mau nih gitu ya ketika dia sedang capek, sedang banyak masalah diganggu gitu, karena nanti takutnya dia tambah frontal gitu, karena kamu orangnya nggak bisa dikasar gitu. Kalau misalnya kamu dikasar ya pasti nantinya itu kamu bakalan ada kesalahpahaman gitu. Jadi dia lebih menghindari hal itu sih. Di sini sebenarnya posisi dia saat ini tuh benar-benar sudah kangen banget sama kamu, dia sudah rindu sama kamu, tapi dia sadar gitu, dia masih mencari momen yang pas untuk apa gitu ya, untuk dalam artian tuh apa nantinya tuh yang akan dia katakan di saat dia akan memulai komunikasi sama kamu gitu loh. Jadi ini orang itu lagi mempersiapkan hal itu sih. Bukan berarti dia mencari alasan ya, tapi dia mencari kesiapan diri gitu. Yang namanya dia perasaan bersalah ada gitu ya. Bahwa dia juga cukup ngerasa bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan tuh salah gitu. Tapi orang ini tuh kayak masih mencari situasi dan suasana yang pas gitu ya. Kapan waktu yang tepat untuk dia bisa menjelaskan ke kamu. Nah di sini ini lebih ke posisi kamu ya. Memang jika dilihat saat ini kamu kayak merasa ketar-ketir gitu loh. Merasa ketar-ketir tuh ya kamu takut aja gitu ya. Bahwa dia itu nggak akan bisa kembali dan komunikasi kamu dan komunikasi sama kamu lagi gitu. Cuman buat kamu sih jangan khawatir gitu. Yang saya lihat dia dalam waktu dekat pasti akan mencoba menghubungi kamu kembali dan segera membangunkan kamu dari mimpi buruk ini. Bisa dibilang tuh kayak di saat kamu nggak komunikasi sama dia ya, di saat kamu sayang sama dia gitu, kayak seolah itu kamu tertidur yang cukup panjang, tapi di dalam tidur kamu itu mimpi kamu itu buruk gitu, yang seolah itu nanti dia hadir lagi dan mencoba menghubungi kamu kembali. Yang saya lihat tuh dia bener-bener apa ya, mampu membangunkan kamu dari mimpi buruknya ini gitu loh. Maaf ya tadi ada suara jenggongan. Dan di sini ada kartu The Fool ya. Di sini ada kartu The Fool tuh kayak bener-bener ya bisa dibilang hadirnya dia di dalam hidup kamu itu ya bisa dibilang tuh merupakan sebuah langkah baru sih untuk benar-benar biar kalian berdua itu bisa sama-sama saling memperbaiki gitu ya, biar tidak terjadi sebuah kesalahan yang seperti ini lagi gitu. Jadi sebenarnya ya sebuah pertemuan yang cukup bagus. Dan di sini yang harus kamu lakukan ya kedepannya setelah dia hadir lagi mencoba menghubungi kamu kembali, ya kamu lebih memperkuat komitmen aja sama dia gitu, bahwa sebenarnya tuh kayak kamu ngomong jujur gitu, kamu diperlakukan seperti ini kamu ya kayak ngerasa nggak suka, nggak nyaman aja gitu. Jadi kamu harus transparan. Apabila kamu ngerasa diem aja ya dia bakal ngerasa bahwa kamu di seperti ini kan fan-fan aja, biasa-biasa aja. Tetapi apabila kamu mencoba terbuka sama dia bahwa kamu kayak merasa kurang nyaman, setidaknya tuh kayak sesibuk-sibuknya kamu ya dia itu harus tetap gitu yang ngontek kamu, setidaknya itu menghargai aku lah sebagai pasangan gitu. Kamu harus ngomong seperti itu, karena apabila kamu diem aja ya mungkin dia bakal ngerasa bahwa ketika kamu didiemin ya udah baik-baik aja gitu loh. Di sini sih aku bisa melihat ya di sini ada kartu The Fool juga, The Fool, dan ada kartu ini ya Six of Swords. Six of Swords tuh kayak setelah kalian benar-benar bisa memperbaiki, ya aku yakin kedepannya akan terjadi sebuah langkah transisi hubungan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi kayak akan ada sebuah intinya tuh suasana hubungan kalian jadi lebih romantis, suasana hubungan kalian jadi kayak lebih adem ayem daripada sebelumnya yang terlalu banyak apa ya, bajak pikiran lah, ini itu seperti itu. Di sini kita lihat juga. Di sini ada kartu Nature. Di sini ada kartu Brilliant Ide. Dan di sini ada kartu You Are Safe.
Kemudian ada kartu Crystal Clear Intention. Dan di sini ada kartu Clairaudience. Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu neutral ya. Neutral tuh kayak menggambarkan sebenarnya orang ini tulus kok ke kamu gitu ya. Hanya saja terkadang apabila dia terjebak dalam situasi yang sulit atau mungkin dia banyak beban, banyak pekerjaan, dia memang lebih memilih menghindar daripada memaksakan komunikasi. Takutnya apa gitu ya? Apabila situasi hati dan perasaan dia lagi nggak stabil, dipaksakan malah hasilnya nanti nggak maksimal, justru malah memancing sebuah permasalahan baru. Dan di sini sebenarnya orangnya juga selalu memikirkan kamu, orangnya juga selalu ingat kamu gitu. Hanya saja mungkin dia itu kemarin tuh masih terjebak dalam situasi yang sulit ya, sehingga ya bisa dibilang tuh kayak kamu ngerasanya dia nggak pernah mikirin kamu aja gitu loh. Sedangkan di sini ada kartu You Are Safe. Aku percaya sih bahwa kedepannya setelah kamu mampu menjelaskan apa yang udah aku katakan tadi, pasti orang ini mampu mengintrospeksi diri lah gitu ya. Setidaknya itu lebih paham bagaimana keinginan kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mungkin kamu nggak ada komunikasi sama dia. Dan di sini ada kartu Crystal Clear Intention. Di sini tuh kayak menggambarkan tentang sebenarnya orang ini tuh ingin sih kedepannya tuh hubungan antara kamu dan dia gitu ya bisa lebih baik lagi gitu, karena memang yang saya lihat gitu ya, dia menemukan kamu itu adalah sebuah anugerah gitu ya, yang patut dia syukuri dan patut dia bahagiakan. Dan di sini ada kartu Clear Audience ya. Sebagaimanapun juga aku sih bisa yakin bahwa kedepannya dia bakalan bisa lebih menjadi apa yang kamu inginkan. Dia akan lebih bisa ngimbangin kamu, walaupun ya semuanya butuh proses gitu. Tapi dari segi keniatan dia memang ada, jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat Oke, di sini ada kartu The Well. Kemudian ada kartu The High Priestess. Kemudian di sini juga ada kartu Five of Pentacle, and then Eight of Wands, dan di sini juga ada kartu Three of Swords. Oke ya, jika di sini dilihat ada kartu The Well. The Well di sini tuh kayak menggambarkan ya sebenarnya orang ini tuh kayak menganggap ya, harapan dia itu kayak jika kamu seorang perempuan, ya dia itu berharap biar kamu bisa menjadi ibu dari anak-anaknya dia. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki, ya dia itu berharap biar kamu bisa menjadi bapak dari anak-anaknya nanti. Jadi seperti itu. Karena di sini ada kartu The Priestess gitu. Kartu The Priestess tuh kayak sebenarnya tuh kamu juga masih suka terkadang itu apa ya, ada sesuatu hal yang ingin kamu katakan ke dia tapi nggak bisa gitu. Cuman ya sebisa mungkin kamu harus tetap terbuka sama dia gitu, karena kalau misalnya kamu tetap mencoba kayak takut dia tersinggung, takut dia bagaimana, ya maka kedepannya tuh nggak akan ada perubahan gitu. Dan di sini ada kartu Five of Pentacle. Five of Pentacle tuh aku yakin kok gitu ya, sesuatu yang besar tuh akan datang sama orang-orang yang bersabar gitu. Asalkan kamu sabar dan mampu berpikir positive thinking, ya aku yakin bahwa kedepannya apa yang kamu inginkan tuh bisa menjadi kenyataan. Dan di sini ada kartu Eight of Wands. Eight of Wands tuh di sini tuh menggambarkan apa sih ya? Dalam artian tuh keinginan dia sebenarnya ingin membawa hubungan itu sampai ke titik keseriusan. Dan di sini kan kartunya bagus, ada kartu Three of Swords gitu. Hanya saja untuk membawa keseriusan tersebut memang butuh waktu dan proses perjalanan yang cukup panjang biar kalian berdua itu sama-sama mateng dan sama-sama yakin satu sama lain. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, secara privat. Kalian lihat semua cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah di deskripsi video ini ya. Dan buat kalian semuanya jangan lupa ya untuk subscribe ya. Dan di like ya, karena like kalian itu sangat bermanfaat bagi aku, karena aku biar bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten video-video yang lebih baru lagi. Jadi please ya kalian bisa like gitu ya, dan komentar sebanyak-banyaknya apabila ada sesuatu hal yang ingin dikatakan. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di readingan selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.